Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Endi Kuswantoro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Kali ini dalam aksi nyata 2-3 coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat, yaitu bagaimana rekan sejawat berperan sebagai coach dan coace yang saling berdiskusi dan diamati oleh calon guru penggerak sebagai supervisor. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya senang sekali karena Bu Ika sehat. Kita bisa melaksanakan kegiatan supervisi pada hari ini. Nah, kemarin kan Bu Ika sudah saya hubungi. Kalau misalkan hari ini kita akan melaksanakan supervisi terkait akan dilaksanakannya coaching Bu Ika dengan rekan sejawat. Baik Bu Ika, di sini kita santai saja, kita ngobrol-ngobrol aja, seperti biasanya aja Bu Ika, tidak usah terlalu formal gitu. Saya hanya menanyakan beberapa poin-poin saja Bu Ika yang nanti terkait dengan coaching gitu. Bu Ika, gini, yang kita diskusikan kali ini ada beberapa penilaian yang akan kita laksanakan. Itu yang pertama itu nanti menanyakan kesiapan Bu Ika tentang proses coaching, kemudian kompetensi apa yang akan Bu Ika kembangkan dan apa saja kompetensi Bu Ika yang sudah Bu Ika kuasai. Selanjutnya apa saja kompetensi yang mungkin Bu Ika merasa kurang dan perlu dikembangkan. Baik Bu Ika, kira-kira Bu Ika kompetensi apa yang Bu Ika ingin? Sebelumnya saya ingin menanyakan Bu Ika, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan coaching itu apa Bu Ika? Sebenarnya lebih ke bagaimana kita mendengar secara mendalam ya, maksudnya kita mendengarkan orang itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga merasakan feel-nya dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Dan kondisi coaching, ketika kita coaching pun itu kan juga butuh salah satu emosional kita kayak apa dan lain sebagainya. Itu perlu saya asah lagi. Kemudian bagaimana saya bertanya agar coaching itu bisa all out menyampaikan bagaimanakah misalkan saya punya masalah kayak gini, terus kita bisa menelusuri sampai dalam, karena dari coaching sendiri itu biasanya sudah punya sesuatu hal yang untuk menyelesaikan masalahnya, cuma kan kurang pede gitu Pak. Jadi disitulah untuk kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan. Jadi lebih ke pertanyaan yang berbobot Pak kalau saya. Gitu, ini Bu Ika. Jadi dari pernyataannya Bu Ika tadi, saya sudah bisa menilai bahwa Bu Ika ini kelihatan sudah siap sekali untuk melaksanakan coaching dan sudah mengerti kompetensi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan coaching. Nah, dari kompetensi yang sudah Bu Ika jelaskan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Ika? Yang dikembangkan itu di pertanyaan berbobot Pak. Jadi karena yang bersifat pertanyaan terbuka yang bisa menggali keseluruhan dari ketika saya proses coaching nanti. Memang pertanyaan berbobot itu sangat penting Bu Ika. Nanti dengan pertanyaan berbobot itu kita bisa memberikan solusi-solusi juga yang sebenarnya coaching yang bisa memberikan solusi. Kita hanya membantu saja, memfasilitasi gitu. Baik Bu Ika, kemudian dari pernyataan Bu Ika tadi yang dikembangkan adalah pertama, kira-kira sekarang itu kalau diskalakan dari nilai 1 sampai 10 ada berapa Bu Ika? Masih posisi 4 kayaknya. Oh gitu, itu sedikit lagi Bu Ika itu. Masih jauh, ke 10 itu masih dinding-dinding gitu Pak. Nggak apa-apa, semua harus bertahap nih Bu Ika ya. Baik Bu Ika, untuk indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Ika inginkan itu apa? Nanti satu, ketika coach curhat ya, misalkan sharing bareng ya, bukan curhat sharing bareng itu secara tidak langsung itu dia bisa meluapkan semuanya tanpa adanya tekanan dari saya, dan dia juga bisa ketika ada pertanyaan terbuka dari saya itu menjawabnya secara secara rinci dan kemudian tanpa malu-malu juga. Kan kadang ada Pak, kita tuh stuck gitu loh, maksudnya stuck itu ketika saya tanya gini dia bingung, berarti kan ketika saya sudah menguasai pertanyaan yang berbobot,
saya kan bisa mencari celah-celah mana yang bisa mengungkapkan semua kejadian di coaching itu sendiri. Karena terkadang itu sebenarnya coaching sudah bisa membuat suatu alternatif solusi, tapi dari alternatif solusi itu malah tidak tercapai yang diinginkan. Itu kan bisa dikatakan stuck juga. Iya, betul. Jadi bingung mau kemana gitu kan. Padahal dari sisi situ bisa kita ngambil dari sisi logikanya atau sisi perasaannya atau sisi yang lain kan gitu. Oh iya. Baik Bu Wika, saya rasa percakapan singkat kita karena ada terlalu banyak ya Bu Wika. Hanya saya menanyakan poin-poin saja apa yang akan dilaksanakan nanti. Saya rasa dari penilaian saya ini Bu Wika sudah cukup siap untuk melaksanakan coaching. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan Bu Wika untuk bisa dikembangkan lagi kompetensinya bisa tercapai. Amin. Akan dilaksanakan kapan ini Bu Wika untuk coachingnya? Hari ini sekali. Hari ini, baik. Dengan siapa rekan saya? Nanti dengan Bu Rahma, Pak. Oh iya, dengan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Wika. Harapan saya itu tadi mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu Wika. Sampai ketemu lagi nanti setelah Bu Wika nanti melaksanakan coaching dengan Coach, dengan Bu Rahma. Nanti kita akan diskusi lagi Bu Wika untuk refleksi dari kegiatan coaching yang dilaksanakan. Terima kasih Bu Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rahma. Halo Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Ini ada apa? Saya ingin berkonsultasi Konsultasi tentang tentang bagaimana saya mengajar, kemudian tentang permasalahan saya selama menjadi guru baru di sini Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya? Masalah yang pertama itu terkait dengan kemampuan siswa. Jadi di kafe itu beberapa siswa kan ada yang condong ke video, ada yang condong ke desain. Terus jadi ketika saya mengajarkan secara bersamaan, kan ada beberapa yang menanggapi dengan serius apabila tugasnya itu desain. Tapi untuk yang tugasnya video, ya hanya anak-anak yang minat ke video saja yang merasa bahwa mereka menerimanya dengan baik. Itu kan untuk masalah pembelajarannya, jadi berarti fokusnya di pembelajarannya. Kemudian selama ini Mbak Rahma sudah melakukan apa aja? Untuk selama ini belum terlalu melakukan perubahan ya Bu. Jadi masih mengikuti bagaimana karakternya mereka karena masih baru, jadi masih menyesuaikan bagaimana guru bisa mengajar. Berarti ikut arus itu ya? Betul sekali. Oh, berarti ikut arus. Jadi anak ke kanan, ikut ke kanan, anak ke kiri, ikut ke kiri. Berarti belum ada plan sama sekali? Belum. Terus kira-kira nanti kalau misalkan kan tadi ada anak berapa nih? Ada yang suka video aja, ada yang suka desain saja, ada yang suka ini. Sudah pernahkah melakukan analisis diagnostik awal? Kalau untuk analisis diagnostik sudah Bu, tapi untuk saya sendiri dalam memahami analisa tersebut masih kurang bisa mencerna dengan baik. Oh gitu. Tapi sudah konsultasi juga dengan wali kelas atau mungkin dengan PK-nya? Belum. Itu susahnya ya. Ya jadi nanti bisa juga konsultasi atau sharing gitu kan. Tadi kan karena ada kondisi-kondisi kayak gitu ya, terus ada tadi analisis diagnostik juga sudah melakukan sebenarnya dari Mbak Rahma sendiri. Rencana ke depannya? Rencananya itu pengen gimana ya Bu? Istilahnya itu membuat si siswa ini menguasai passionnya mereka masing-masing. Tapi dari segi tugas itu masih bingung karena kan misalkan dikasih yang desain, otomatis yang anak yang suka video mereka sedikit kurang materi dari segi nilainya. Terus untuk begitu juga dengan sebaliknya, nah itu apakah nanti di akhir bakalan seimbang jadi kemampuan mereka atau gitu? Oh gini, untuk tolak ukurnya dari Mbak Rahma sendiri, ketika anak kan tadi disesuaikan dengan passionnya ya, berarti kalau disesuaikan dengan passionnya itu kalau misalkan A, passionnya A, dia tuntas di A gitu ya maksudnya. Kalau misalkan dia B, dia tuntas di B. Nah, berarti dengan posisi-posisi kayak gitu itu bagaimana melakukan atau misalkan memberikan suatu
penugasan kan? Nah, jadi penugasan yang sekiranya bisa mengcover semuanya. Pinginnya Mbak Rahma seperti itu. Seperti itu. Nah, tapi untuk tolak ukurnya sendiri, kalau menurut Mbak Rahma seperti apa? Nah itu Bu, kalau untuk tolak ukur sendiri itu masih sedikit kesulitan karena untuk memahami karakternya mereka masuknya ke bagian mana, misalkan video pun masuknya ke pengambilan gambar saja atau ke audio itu masih saya belum mendalami. Oh gitu, berarti perlu dilakukan apa ya, sekiranya pendalaman yang lebih lagi ke siswa gitu ya maksudnya Mbak Rahma. Kemudian kalau misalkan indikatornya nanti apakah tercapai atau enggak, berarti di awal Mbak Rahma harusnya seperti apa? Maksudnya tadi kan, oh ini kalau tak kasih tugas A, B, C, D, indikatornya nanti apakah mengerucut sama ya, kan kayak gitu ya? Nah, berarti kalau mengerucut sama kayak gini, menurut Mbak Rahma, apakah sesuai dengan passionnya ataukah sesuai dengan passion guru? Sesuai dengan passion guru jadi kalau sesuai dengan passion guru, berarti kira-kira rencana yang harus dilakukan Mbak Rahma seperti apa? Atau plan lah? Memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya mereka, tapi tetap masih bingung gitu. Misalkan tugasnya waktunya desain itu yang suka video dikasih tugas apa, itu masih masih mencerna nggih. Dan kira-kira kalau misalkan sudahkah kolaborasi dengan teman-teman yang lain, misalkan kan banyak guru ya di DKV kan banyak guru gitu. Tadi kan ada yang video atau desain atau apapun, tapi kalau disesuaikan dengan fashion kan memang mungkin tidak sesuai dengan ATP ya, ATP atau TP-nya. Tapi di situ kan panjenengan ingin memberikan sesuatu hal yang sekiranya bisa mengupgrade diri mereka. Jadi enggak, tadi di awal kan kasusnya ini aku gaugahan loh gitu kan, ini malas-malasan loh. Kalau ini suka berarti cus, nggak boleh Bu, tak kerjakan 5 menit jadi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di panjenengan itu kan lebih ke saya bingung Bu, gitu kan sebenarnya. Saya harus seperti apa? Nah, dari berbagai kegiatan yang nanti mungkin dilakukan Mbak Rahma, mulai dari kolaborasi, sudah dilakukan? Belum. Kira-kira mau kolaborasi kapan dengan teman-teman yang lainnya? Mungkin secepatnya akan dilakukan dengan guru yang mengaku di mapel yang sama. Jadi nanti tolak ukurnya siapa? Atau sudah pernah pemetaan juga? Nah, jadi maksudnya pemetaan itu paham ya maksud pemetaan? Nah, jadi sudah nanti kolaborasi pemetaan. Tadi kan kira-kira dalam waktu dekat segera kolaborasi nggih, biar nanti pada saat tahun pelajaran baru mungkin punya apa ya, trik sendiri, treatment ke anak-anak yang ketika masuk oh sukanya ini berarti nanti mungkin dikelompokkan yang memang kalau kita pembelajaran berdiferensiasi tidak sesuai. Tapi kan dari situ kan Mbak Rahma sendiri tujuannya tadi kan biar anak bisa menguasai passionnya, bisa menguasai passionnya dengan maksimal. Nah, itu tadi kan kolaborasi. Kemudian kalau untuk dengan anak sendiri sudah punya kesepakatan atau bagaimana? Terkait dengan kesepakatan di awal itu sudah Bu. Tapi jadinya malah ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikasih punishment. Segala ini gimana ya? Maksudnya ketika anaknya itu misalkan ketika dijelaskan terus main HP gitu. Nah itu sudah ditegur beberapa kali, tapi mereka tetap melakukan. Enggak, ketika ketika ditegur untuk yang terakhir kalinya itu hukuman apa sekiranya yang masih bisa secara wajar lah diterapkan kepada siswa seperti itu. Oh, berarti sebenarnya belum menyusun kesepakatan kelas ya? Berarti nanti dari berbagai yang tadi yang dikeluhkan ya, sebenarnya Mbak Rahma sendiri sudah punya gambaran seharusnya saya seperti apa? Tasik gerambiang. Gerambiangnya itu apakah harus diungkapkan? Gerambiangnya yang gimana itu? Nah, kan tadi kan sebenarnya kalau saya bisa kerucutkan deh, ketika dikasih passion gini, indikatornya ini, nanti hasil akhirnya kan sama. Makanya saya tanya itu disesuaikan dengan indikator siswa apakah indikator guru? Tadi kan jadi kan menyimpulkan dari indikator guru. Nah, seharusnya kan sebenarnya indikatornya siswa. Nah, dari situ berarti langkah panjenengan sekiranya yang sudah gambaran lah, aku harusnya kayak apa ya, harapan saya harus seperti apa ya gitu. Itu yang seperti apa?
memaksimalkan passionnya mereka sesuai dengan jurusannya mereka. Karena di cafe kan sebenarnya tetap ada dua hal tersebut ya, ada video, ada desain. Tapi ketika mereka hanya menguasai salah satu saja, otomatis kan yang video juga harus tetap dipelajari, meskipun hanya setengah saja. Tapi kalau misalkan sampai tidak sama sekali atau tidak dengar sama sekali, itu yang masih bingung juga. Sudah pernah mencoba model-model pembelajaran yang sekiranya bisa menghapus semuanya? Belum, sejauh ini masih tetap yang problem solving, terus di covering learning. Berarti belum ke project ya? Oh iya, sama yang project juga. Projectnya itu bisa mengcover semuanya atau dalam bentuk seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk project itu sejauh ini misalkan ada siswa yang melakukan video atau foto gitu, itu mereka dari hasil mereka itu bisa didesain juga, misalkan atau diedit, misalkan dijadikan cover atau dijadikan desain poster, tapi dari situ hasil fotonya bagus, tapi beberapa desainnya kurang. Juga dengan sebaliknya. Tapi sudah pernah memberikan feedback toh? Sudah. Kalau feedbacknya sudah. Jadi jadinya dikerjakan cara berkelompok. Jadi misalkan ada yang video, ada yang desain, dijadikan satu kelompok. Nanti dari yang video nanti yang desain. Kalau dijadikan seperti itu bisa lumayan. Dan itu menurut Bu Rahma salah satu solusi juga ya. Berarti kan sebenarnya sudah punya gambaran kan panjenengan ketika saya harus seperti apa dengan siswa-siswa saya yang ini kok ya memang kita nggak bisa ya menyamaratakan gitu. Suka ini harus ini semua, suka ini harus kesini semua, harus ini semua. Jadi dengan cara berkelompok itu kan sebenarnya menurut Bu Rahma kan sudah merupakan salah satu solusi atau bagaimana? Sudah termasuk salah satu solusi Bu, tapi sepertinya perlu beberapa solusi lagi. Oh, beberapa solusi lagi. Tapi belum ada gambar. Belum ada gambaran. Ayo kita gambarkan. Boleh. Model sudah ya. Okay. Strategi mengajar. Strateginya ya masih begitu saja. Begitu saja. Maksudnya begitu saja gimana? Kalau nggak bilang ke saya kan juga ngerti begitu sajanya. Ya untuk strateginya ya masih ke bagaimana? Ya masih seperti yang apa ya istilahnya, berjalan dengan flat. Berarti nggak ada yang wow gitu ya? Belum ada inovasi lebih lanjut. Kreasi. Tapi dari DKW sendiri kan sebenarnya sudah bekerja sama dengan DUDI juga kan yang kaitannya dengan misalkan tentang video, tentang apa tadi? Desain kayak gitu. Terus itu pengembangannya seperti apa? Kalau ketika menanyakan kepada Dudi gitu, otomatis kan di Dudi kan juga ada kemampuannya sendiri-sendiri, ada yang di percetakan, ada yang di broadcast, nah itu dari segi kemampuan siswa itu apa istilahnya sudah banyak yang mereka sudah tahu, oh saya mau ke Dudi yang A atau yang B, makanya sebenarnya mereka sudah tahu Bu. Tapi ada beberapa yang mikirnya aku pengen nih sakjane iso video, tapi kok desain ini kok koyoke luwih akeh pekerjaan nih. Oh gitu, berarti masih butuh diarahkan ya. Sebetulnya nanti solusinya model pembelajaran oke, sudah mulai project nggih. Kemudian tanpa sadar Mbak Rahma tadi juga sudah mencurahkan ternyata anak-anak itu sudah punya arahan lo harus kemana karena dudinya sudah berjalan. Berarti ada dua yang sebenarnya sudah ada loh solusi itu di jenengan sendiri gitu loh, nggak harus proses coaching nanti gitu ya. Terus lebih ke passion panjenengan ketika mengajar itu mungkin lebih ke yang tadi harus yang wow gitu kan, itu ada 3. Mungkin ada tambahan lagi ya strateginya biar anak-anak itu capcus gitu loh, suka, nggak harus saya suka ini loh Bu, kalau ini saya mau gitu, nggak harus kayak gitu. Dari selain ketiga tadi yang sudah kita ungkapkan, ini Bu, kalau misalkan ya Bu,
kan yang namanya tugas itu kan harus ada deadline. Betul. Ketika dikasih deadline itu sepertinya anak-anak masih tergugah untuk mengerjakan dengan maksimal. Tapi entah hasilnya bagaimana, mereka tidak memikirkan itu. Nah itu strateginya ya harus dilatih untuk mereka bertanggung jawab dengan deadline dan tugasnya sendiri. Oh gitu. Sudah pernah melakukan feedback secara langsung di penugasan itu? Beberapa sampel. Sampai misalkan kalau ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip aneh, sudah pernahkah duduk bareng berdua dengan mereka? Kalau duduk berdua belum. Berarti sifatnya masih klasikan. Gitu. Nah, berarti sifatnya masih klasikal. Kira-kira ada planning kah nanti duduk berbarengan sama teman-teman satu kelasnya? Misalkan kan ada beberapa, tadi kan ada yang suka video, suka desain, suka audio aja mungkin, atau suka yang lain. Sudah nanti ada planning kah untuk satu ngumpul bareng, kita bareng, kasih masukan bareng, seperti itu? Sejauh ini belum, tapi ketika kita menyampaikan sepertinya ini. Jangan ingin saja loh ya. Tadi kan ada model, sudah strategi, mau ditingkatkan lagi, kemudian sudah dengan DUDI, sama nanti ingin ngobrol bareng. Kira-kira 4 ini mau ditargetkan kapan? Atau step by step mana yang didahulukan? Untuk targetnya paling tidak semester ini sudah terlaksana gitu. Gitu. Mengingat mereka sudah mau PKL ke didinya masing-masing. Yang mau didahulukan sepertinya lebih ke strategi lebih dahulu. Oh, strategi terlebih dahulu. Terus kira-kira saya bisa ngobrol dengan Bu Rahma nanti atau lagi kapan ya? Kan tadi mau menerapkan strategi gitu. Kapan ya? Lah iya, kan katanya Juli sudah capcus PKL. Juli apa Juni ya? Juli apa Juni? Juli benar. Berarti kan mau capcus gitu ya. Kira-kira saya bisa ketemu Bu Rahma lagi dengan satu hal yang diutamakan dulu tadi kan di strategi ya. Saya bisa ngobrol lagi dengan Bu Rahma. Belum bulan Juni loh ya. Bulan Juni. Sebelum semester. Oh ya. Ya sudah apa-apa. Jadi nanti sebelum bulan Juni saya ketemu lagi dengan Mbak Rahma. Semoga nanti ada beberapa hal yang tadi sudah di planning bisa berjalan dengan baik dan harapannya juga bisa berjalan dengan baik, dan semoga pertemuan kali ini bisa sedikit mencerahkan walaupun mungkin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Karena kalau orang galau itu kadang kan apa yang tak pikirkan belum tentu bisa, tapi yang jelas tadi sudah sangat luar biasa. Mbak Rahma sebenarnya sudah ada ide-ide loh, tinggal yang mungkin sudah dibaca ya. Sampai ketemu di bulan nanti kita janjian lagi ya. Ini April, Maret, April, Mei, ya paling enggak Mei lah, jangan sampai dekat-dekat bulan Juni gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Mohon maaf kalau dalam sesi coaching hari ini masih banyak yang simpang siur gitu ya. Tapi semoga nanti bisa mengurangi pandangan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endi. Menarik sekali Bu Ika, tadi saya amati dari kejauhan apa yang disampaikan Bu Ika itu bagus. Ini Bu Ika ada beberapa catatan Bu Ika yang sudah saya amati tadi ya. Siap Pak Endi. Ini Bu Ika yang pertama itu kira-kira apa Bu Ika yang bisa atau yang sudah jenengan lakukan tadi coaching ya. Kira-kira sudah mencapai apa yang Bu Ika inginkan apa belum? Belum Pak, ternyata saya memang butuh literasi lagi Pak, karena sesuatu hal yang baru gitu kan. Saya bukan orang di kafe dan saya harus ke di kafe, dan ternyata memang problem anak-anak itu lumayan banyak. Kemudian ada pertentangan batin gitu ya kalau saya lihat itu. Anak sukanya ini tapi di luar, di luar itu kebutuhannya A misalkan, sukanya B kebutuhannya A, disitulah. Ternyata saya memang juga harus butuh banyak belajar lagi bagaimana cara mengungkapkan. Dari coaching yang sudah saya amati tadi itu Bu Ika memang banyak sekali menggali informasi dari coaching, sebenarnya permasalahannya apa, kemudian yang
yang dilakukan di pembelajaran di kafe itu seperti apa, itu memang lebih banyak ke situ Bu Ika. Nah, kira-kira indikator apa Bu Ika yang masih perlu dikembangkan lagi dari coachingnya Bu Ika tadi? Kalau yang dari coachingnya nih Pak, kalau dari coachingnya memang masih agak belum terarah sih Pak. Maksudnya mungkin karena terlalu banyak sesuatu hal yang ingin diungkapkan gitu kan. Jadi akhirnya nggak hanya satu hal saja yang harus terselesaikan, tapi ternyata memang sangat kompleks sekali. Walaupun awalnya saya bingung loh Bu di pembelajaran gitu, tapi ternyata ketika diulik, oh ini kaitannya panjang kali lebar kali tinggi seperti itu Pak. Jadi untuk indikatornya memang kalau untuk dari segi pertanyaan berbobot ya saya masih memang proses belajar Pak. Kalau yang tadi mungkin grade-nya masih 5 sekarang ya naiknya sedikit gitu, belum sampai 10 Pak, ke 6 ke 7 itu masih kayak gitu. Seperti itu Pak. Baik Bu Ika, bagus. Nah, ini ada catatan juga yang bisa saya utarakan. Itu yang pertama, sebenarnya dari coachingnya Bu Ika tadi itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan kita walaupun tidak teratur tujuan dulu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan sebagainya. Tapi ya pada akhirnya memang dari coaching itu sudah bisa mengutarakan solusi, kemudian Bu Ika juga bisa istilahnya menguraikan permasalahan yang apa yang diutarakan oleh coaching. Cuma di sini ada beberapa catatan. Itu yang pertama, Bu Ika itu terlalu banyak memberikan judgement. Oh gitu. Jadi terlalu banyak memberikan judgement. Misalkan contoh, apakah Bu Rahma sudah melakukan penilaian kognitif? Nah, kemudian apakah sudah menyampaikan feedback? Nah, itu sebenarnya kan enggak boleh coach. Jadi coach hanya bisa memandu kira-kira apa yang kurang dari penilaian Bu Rahma untuk mengidentifikasi. Nah, itu nanti baru Bu Rahma bisa menyampaikan, oh kayaknya saya kurang memberikan penilaian kognitif. Oh gitu, siap. Seperti itu Bu Ika, bagus sekali. Kemudian kompetensi apalagi yang mungkin bisa dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Ika? Jadi kayaknya masih tetap di posisi yang ini dulu aja Pak, di pertanyaan berbobot, karena kan tadi ada beberapa catatan yang panjenengan berikan ke saya. Jadi kemudian tadi untuk skalanya juga masih skala 6 atau 7, belum sampai skala 10 nggih. Nah, kalau itu tetap di pertanyaan berbobot untuk pertanyaan terbukanya. Jadi pertanyaan berbobot itu yang harus dikembangkan Bu Ika lagi. Baik Bu Ika, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan Bu Rahma dengan baik. Kemudian mungkin lebih lagi untuk jangan terlalu tergesa-gesa Bu Ika, jadi lebih santai lagi. Siap, terlalu tergesa-gesa tapi dari yang saya amati tadi memang menarik dan mengalir diskusinya, tidak terlalu formal, juga dari coaching juga santai, nyaman juga. Diskusi dengan Bu Ika juga nyambung, komunikasinya terjalin, itu nilai plusnya Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya sudah berkenan untuk dilakukan supervisi pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti harapan saya Bu Ika bisa lebih berkembang lagi. Amin. Kompetensi apa yang Bu Ika inginkan juga dapat tercapai. Terima kasih Pak. Itu dia Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Siap.